Pilih, ini Nasdem, Pak SP bertemunya hampir maraton ini, ketemu Pak Prabowo, kemudian bertemu Pak SBY gitu. Apa sebenarnya agenda di balik pertemuan, hanya silaturahmi saja atau memang tidak berbicara soal koalisi sama sekali atau mungkin ada hal yang lain? Agendanya sebenarnya wisata politik aja dia. Wisata politik, apalagi tuh? Apalagi tuh wisata politik ini? Ya Nasdem Tour itu kan jadi epicentrum baru. Jadi ada sebuah mahal lagi, batal. Biasanya kan politik ini kan selalu seperti itu. Kalau enggak art power approach, kalau enggak kebencian, kalau enggak gibah gitu kan. Nah, ini kita agak masuk dalam sebuah dunia yang agak sedikit kultural gitu. Ada galeri, ada library. Jadi Pak Prabowo, Pak SBY, yang lain-lain datang tuh sambil berdiskusi, menikmati patung, lukisan gitu ya. Jadi politik kita tidak selalu bicara hard power approach ya. Pak SBY cerita tentang patung-patung yang bagus-bagus di Nasdem Tower itu, koleksinya luar biasa. Ini yang kemudian membuat ada dua hal yang substansi dalam politik Anggia. Adalah yang pertama adalah politik selalu dipenuhi oleh simbol dan ikon. Soekarno memainkan ikon sangat luar biasa. Suatu saat pernah dikomplain oleh Bung Sahrir ketika dibuang ke Danau Toba. Bung, kau ini kita di tengah hutan, kenapa kau masih pakai safari? Bro, aku ini presiden Indonesia, jutaan orang yang aku pimpin. Yang kedua, ini tidak terjebak dengan gimmick. Yang paling fundamental adalah dialog. Jadi dialog itu menjadi bridging dari semua proses. Yang sekarang kasak kusuk lebih banyak itu adalah berkonspirasi. Konspirasi atau koalisi, kalau melihatnya konspirasi? Ya bukan. Itu berbeda antara koalisi konspirasi. Maksud saya lebih banyak sibuk di belakang, melakukan asumsi, praduga-praduga seperti Bung Sitorus tadi bilang. Jadi lebih banyak itu kan praduga-praduga yang kemudian sebenarnya kalau dikonfirmasi dengan faktanya jauh panggang dari api gitu kan. Nah, tapi cuma karena ini gorengan, karena ini insinuasi, jadi itu yang lebih banyak digigit oleh publik. Nah, dialog itu menjadi modal politik paling fundamental. Jadi itu yang harus dikembangkan, bagaimana tadi bukan hanya masalah tidak ada hal yang abadi dalam politik, bukan itu sebenarnya. Tapi dialog kemudian perbedaan politik itu kan basisnya ideologi itu kan perbedaan kepentingan. Nah ketika satu kelompok dengan kelompok yang lain bisa berdialog, maka kemudian dia menjadi modal besar untuk sebuah terbangunnya society yang diharapkan. Nah ini proses ini yang dikembangkan oleh seorang Surya Paloh. Surya Paloh tidak ingin jadi presiden, Nasdem tidak memiliki calon presiden. Nasdem hanya menyediakan pundaknya untuk curhat banyak kelompok. Ini menarik. Ketika ketemu Pak SBY, ada obrolan apa yang disampaikan oleh Pak SBY adalah tentang bagaimana transformasi regenerasi. Butuh refreshing dalam kepemimpinan nasional. Jadi itu yang kemudian jadi suatu obrolan sambil makan malam. Nah sementara sama Pak Prabowo juga dua-duanya sahabat ya. Cuma dalam latar belakang yang berbeda. Pak Surya sama Pak Prabowo itu guyonannya lebih apa ya? Lebih cair, sementara sama Pak SBY lebih romantis gitu. Itu pertemuannya 4 mata atau 6 mata? Yang mana? Yang dengan Pak SBY? Enggak, dengan Pak SBY ada 4 orang dari Demokrat, ada Pak Surya didampingi oleh Kakak Prananda dan Kakak Sekjen gitu ya. Kalau sama Pak Prabowo itu 8 orang, 4 dari Nasdem, 10 orang. 5 dari Nasdem, 5 dari Gerindra. Ada juga tuh. Tidak bisa dipisahkan karena di luar PDI Perjuangan siapapun itu harus berkoalisi untuk syarat mengajukan calon presiden. Itu memang sebuah pekerjaan yang double ya. Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat semuanya itu, maka kemudian dia harus bersama-sama. Yang kedua, ini kan kita ada jebakan presidensial threshold yang 20%. Maka kemudian di sana komunikasi dibutuhkan. Jadi
lebih banyak pendekatan kampungnya Anggia ya, kawin paksa dalam artian itu Datuk Maringgi dan Siti Zaman dulu Nurbaya. itu, sekarang udah nggak ada lagi. Artinya apa? Memang sulit untuk membangun blok politik yang segaris. Sulit. Banyak hal misalnya kalau kita bercermin tidak hanya Indonesia, Brazil misalnya, Lula da Silva itu partai Trabalhadores itu partai yang sangat progresif, harus beraliansi dengan partai yang sangat kanan. Jadi spektrumnya tidak lagi spektrum kemudian ideologi dan garis politik. Tapi spektrumnya kalau di kita magnetnya adalah capresnya sendiri. Jadi Itu yang lebih ke pertama. kepentingan partainya doang, no? Bukan, Lebih kepentingan Berbeda. tujuan partainya dong berarti. Gini, Kalau tidak mengindahkan ideologi. justru kami juga tidak. Kita suka nggak suka, senang nggak senang harus appreciate dengan PDI Perjuangan yang punya banyak stok kader. Ya. Nasdem misalnya tidak punya calon presiden dari internal. Itu sebuah situasi. Bahwasanya kami partai yang terbuka, ya. Cuma kemudian hal-hal seperti ini kan jebakan Batman-nya banyak sekali yang dia. Jadi apa yang ingin kita lakukan adalah misalnya kayak Bung Henry bilang, banyak nih tokoh-tokoh ini nggak perlu partai. Ya, menganggap partai ya udah nanti kan dia butuh kita, elektabilitas kita tinggi. Oke. Ya kan banyak fenomena pilkada kan seperti itu. Oke. Jadi ini kita memberikan banyak catatan-catatan. Bagi saya hal yang paling prinsipil dua hal saja. Bagaimana kita berdemokrasi berpilpres ini dengan fun, happy. Karena ini party. Oke. Jadi tidak dengan kebencian, tidak dengan ketegangan, apalagi dengan kemudian saling gosok-menggosok. Titik Dan di sana. kemudian Durasinya yang dibilang tipis. tadi oleh seniorku itu tidak berkonspirasi satu sama lain. Bung Adi sedikit